Bagus Pak. Ini Pak, batasan normal dipakai saja untuk PK Pak. Pasti Bapak top nanti. Bener, bener Pak. Top Pak nih. Saya berdoa saja dari sini Pak, dari jauh. Pokoknya top lah. Podo karo kuasa hukum yang lama, top pokoknya. Top Marco top. Yang jadi timbul pertanyaan di sini, gimana nih dugaan pemerasan kok bisa jadi bergeser gitu loh? Artinya bahwa ini semua masih normal gitu loh. Ini masih normal. Kenapa jadi timbul Nah, iya Pak. Nanti ya Bapak lama-lama akan tahu. Jadi Bapak nanti pelajari fakta-fakta persidangan. Nanti Bapak akan tahu dan akan membuat memori untuk mengajukan PK. Pokoknya Bapak sepakati saja dengan pengacara yang lama Pak. Pasti mantap Pak. Mantap Pisto. Pokoknya jos gandos Pak. Jos gandos. Pisto tak dukung dari sini, tak dukung. Teman-teman mendukung enggak nih? Ayo teman-teman. Yang pendukung-pendukungnya ayo kita dukung yuk. Mendukung enggak? Ini sudah naik-naik sedikit nih. Teman-teman mendukung dah, ayo kalau mendukung tap-tap layar. Oh, tap-tap layar, tuh males nih. Loh, ini ada yang mau naik, kenapa mau naik ya? Slebe, Elizabeth, Lala, Arzila, Ratna Ambar. Ratna Ambar, kamu mau naik Ratna Ambar? Oke, Ratna Ambar tak kasih naik ya Ratna Ambar ya. Pasti mau ngamuk nih Ratna Ambar ini. Ayo Ratna, ngamuk wes. Duh, orang gelem munggah Ratna. Naik, ayo marah-marah sini. Tapi jangan dimarahin aku ya, karena pagi-pagi aku belum sarapan, kamu sudah marahi. Ayo naik. Ya, sepakat, ngamuk. Wah. Iya kan, mau ngamuk sama saya, maksudnya gitu. Oke, kita dengarkan dulu ya teman-teman ya. Aku ini tangi turu loh teman-teman. dugaan pemerasannya tuh ya kan bahwa dibangun tuh konstruksinya tuh gimana ceritanya? Nah, ini menarik lagi, Bang. Nah, ya kan gitu loh. Ini lebih menarik lagi. Betul. Kenapa bisa bergeser ke Itu loh. dari Betul. ini lebih Ini- fakta, ini lebih kesepakatan fatal lagi. bisnis. Iya. Aja bareng-barengan to nek ngomong, ketabrak lho. Ngomong siji-sijian enak. Kowe menang, kene menang. Menang kabeh. Aja koyo bebek. Wek ora ketemu. Ngono lho. Wis takono apa? Takonke. Tak rungokke ya. Kan dagang, ya Iya. kan lu setuju, gue setuju, ya kan term conditionnya udah diceritakan tadi. Iya. Kedua, ya kan hak dan kewajibannya sudah dituangkan juga Tuangkan. dalam Ada hak dan kewajiban dia bilang. Sekarang nek kewajiban ini Reza Gladys wis bayar, Reza Gladys dapat apa? Dia bilang kan hak dan kewajiban, ngomong sendiri kan? Hak dan kewajiban. Aku sudah bayar 4 miliar. Aku mendapatkan apa? Ayo. Deng. Ora ono. Tapi ya wis kusik ya, rungokke ya. kesepakatan bisnis, semua normal. Wah iya, ayo kesepakatan bisnis nggak apa-apa, silahkan ya. Aku bangga ini kalau ada pengacara yang hebat begini. Kita bangga nggak teman-teman? Bangga dong. Kenapa bisa bergeser? Nah, ini lebih fatal lagi, Pak. Ya, Kalau oke. kita berbicara proses persidangan, fatal lagi. Ini kita pada saat setelah di P21, kasusnya dilimpahkan ke pengadilan, Oke. kita terima surat dakwaan, Oke. ya. Itu berbeda dengan laporan di awal. Nah, ini Ganti pasal nih. Nah, artinya gini, abang kan gila lah ini. ini lebih parah lagi, Bang. Betul, oke. Ah. Terus Ya, ada penggantian pasal disampaikan di sini ya teman-teman ya. Kita tahu ya bahwa di Kita Media ini dipersangkakan dengan pasal 368 kalau nggak salah, 368 sampai di kejaksaan diganti 369. Ngono toh? Sehingga disesuaikan dengan pasal 27B, ngono kan? Ternyata undang-undang membolehkan itu, teman-teman. Membolehkan itu. Gitu. Dan diberitahu ke hakimnya, termasuk diberitahu juga ke penasihat hukumnya. Ini benar ini benar ini. Berbeda dengan laporan yang awalnya adalah pasal 368, kemudian digeser ke pasal 369. oke. Nah, ini masalahnya di sini teman-teman. Ini nggak terima di sini karena ada undang-undang yang memperbolehkan, tetapi di sini dia pegang terus. Dia pasti akan kalah karena undang-undang membolehkan. Ngono loh. Yang awalnya dari 27A digeser ke pasal 27B. Nah,
27A kira ana duite. Nek 27B ada uangnya. Masa mau dituduh tuh yang 27A? Lah duitnya piye? Lah iki piye lagi? Itu. Nah, Terus? maka kita bilang begini. Kita proses penegakan hukum itu bukan dalam konteks formil saja ya, dalam tingkat penyidikan, tapi materialnya juga harus kita perhatikan benar-benar gitu ya. Nah, orang ini pertama tidak pernah dilakukan penyidikan. Nah, piye iki? Aduh. Abot teman-teman ngomong ini kilo abot. Aku tuh mau menjelaskan apa sama kamu kalau begini. Berat ini. Ya, dalam pasal ini kita bicara sudah persidangan nih. Dia itu pada saat diperiksa, nih kita pada saat diperiksa di Polda Metro Jaya, dia itu diperiksa dengan pasal 368. 368 itu adalah pemerasan KUHP lama. Ya, kalau 369 di surat dakwaan itu adalah terkait dengan mencari keuntungan dengan cara membongkar rahasia gitu. Dengan bongkar rahasia itu kemudian kita dapat untung. Itu kan deliknya beda. 368 dengan 369. Karena kalau dari delik 368 pemerasan benar, harus ada ancaman kekerasan di situ. Nah, kan ancaman kekerasan ini gak ono. Lah masa mau dipertahankan itu? Kan gak ono tuh ancaman kekerasan ataupun dengan kekerasan kan gak ono. Ya ora? Ancaman itu harus berupa apa? Harus berupa ancaman yang nyata, fisik yang nyata itu. Nah, tapi itu kemudian pada saat proses persidangan digeser ke pasal 369. Semerta-merta ya. Itu. Bukan semerta-merta Mas, tak kasih tahu Mas ya, itu ada Mas, di dalam kewenangan jaksa itu ada Mas. Untuk merubah dakwaan itu ada. Nah, itulah harusnya diproses pada saat eksepsi. Diprotes. Ngono Mas, ada itu Pak Usman, ada itu Mas Erwin. Cuman aku ngasih tahu aja ya, ada ya Pak Usman ya, ada ya Pak Erwin ya, ada ya. Ngono loh. Aku gak ngapusi ono kuwi. Bang Usman melihat sendiri di mana titik kelemahan pembuktian jaksa? Pada saat itu titik kelemahan pembuktian Lagi malah cari titik kelemahan. Jaksa itu lemah nggak apa-apa. Yang penting dakwaannya itu dibantah. Kalau bisa membantah, ngono toh. Bantahannya bukan ngomong-ngomong, tapi dengan bukti. Ya wis, tapi dirungokne sik ya, kanca ya, dirungokne ya. Mona ndi toh Mona kok ora ono taping Mona. Waduh, Mona ini. pembuktian jaksa ya adalah kaitannya dengan dakwaan. Dengan apa? Dengan buktinya. Bukti yang disajikan jaksa itu adalah membicarakan soal Nikita Mirzani itu menghina, membuli dan lain sebagainya. Di dakwaan tidak ada pasal menghina, membuli, gitu loh. Ngerti nggak? Jadi gini, Nikita didakwa dengan pasal 369 KUH pidana, ya, yang inti delik dari itu adalah sama dengan pasal 27B. Ancaman membuka rahasia, membuka aib atau rahasia, ya, untuk mendapat keuntungan. Itu sama. Lex spesialis dari pasal 369 ini kan 27B. Ya. Nah, ternyata bukti yang disajikan oleh jaksa di persidangan adalah bukti soal penghinaan semua, Bang. Dah ini. Yes, repot ya, kerja ya, repot ya, nah sini silahkan mas, rumah ya, kita dengarkan aja ya. Pasal dokter penipu, dokter beruntusan, dokter ceking, begeng, itu kan pasalnya adalah pasal penghinaan. Unsur TPPU-nya di mana? Nah, ini yang menjadi semakin tidak jelas lagi, gitu. Makanya, semakin tidak jelas lagi, ya. Kan di tingkat pertama itu dinyatakan tidak terbukti. Nah, itu dia. Gitu. Betul. Terus nah, tiba-tiba di PT itu dinyatakan terbukti hanya dengan pertimbangan sederhana, Bang. Pertimbangannya begini, pada saat ini kita menerima uang 2 miliar itu, pada saat itu juga jatuh tempo cicilan rumah. Ini kan putusan cocok logi. Bukan cocok logi, itu sudah
sudah ada percakapannya. Jadi begini, Mail, kamu di mana Mail? Ini masih nunggu Reza Gladys. Ini loh orang bank sudah datang. Itu juga harus dibicarakan. Jangan sampai Pak Krisnamurti nanti tahu hanya sepotong. Ngono loh, maksudku tuh ceritakan saja semuanya. Biar Pak Krisnamurti menelaah. Kan Pak Krisnamurti jadi pengacara sekarang. Pengacaranya Nikita. Biar paham. Ngono loh Pak. Tapi kalau ilmu cocok logi yo nggak mungkin lah. Hakim itu sudah senior, jaksa senior, penontonnya banyak. Masa pakai ilmu cocok logi? Iya lah. Bahkan ada di situ ada amicus curiae. Ya. Udah, itu udah ada semua itu. Begini namanya. Iya. Padahal kalau tidak dibayar hari itu pun tidak ada masalah. Nah, nggak ada masalah piye. Harus dengar Mail. Ini loh orang bank sudah datang. Ngono lo kuwi ceritane ono. Nikita, karena Nikita mengartikan itu uang hasil kesepakatan dan kebetulan masuk, ya gue salurkanlah ke sana. Loh, nggak masuk. Itu ada perintah memang kirim ke rekening ini. Ngono loh. Nah, apa salahnya? Jadi apa yang tidak dipertimbangkan oleh hakim sendiri apa? Ya kalau fakta banyak sekali Bang. Nah saya bilang tadi itu fakta, misalnya fakta di persidangan terungkap ya, ini pengakuan dari korban Di pelapor persidangan sendiri. ya? Di persidangan kita masih beredar ya, rekaman-rekaman persidangan itu di YouTube itu masih beredar. Dia mengakui sendiri, kita katakan kamu sepakat. Bunda Queen, ini Bunda Queen yang sana ya? Bunda Queen yang beneran Bunda Queen itu ya. Gaji berapa Mr. Z kok terlalu ikut campur? Gaji saya 4 miliar. Kowe meh ngopo? Ayo. Bunda Queen, ayo. Gaji saya 4 miliar. Ayo. Baby Desitorus. Pak, dah sarapan? Kalau belum sarapan, makan dulu sana Pak. Biar nggak cepet matinya. Berharap saya mati kan? Oh, maaf ya, saya sudah makan. Wes, apa Sitorus? Halo, mau berharap mati saya kan? Oh, emang bisa begitu, kecuali kalau kamu doakan. Doanya itu pakai benar-benar berdoa. Emangnya saya duluan? Oh, belum tentu, bisa-bisa kamu duluan. Namanya juga rahasia. Ayo tapping lagi. Emangnya gue pikirin. Nggak menyerahkan uang itu. Anda sepakat nggak menyerahkan uang itu kepada Mail? Ya. Dia katakan tegas, dia bilang, iya saya sepakat. Ya. Gitu. Iya. Kamu sepakat ya? Ya arti kata sepakat jelas kan berarti. Iya. Kecuali dia menyampaikannya, iya saya dalam kondisi tertekan, saya bahkan nggak bersepakat, tapi ya mau nggak Kan mau ada saya hak dan serahkan. kewajiban kan. Iya. Dari kesepakatan karena timbul hak dan kewajiban biasa turunannya gitu. Itu semua benar Pak, tinggal dibuktikan saja. Kesepakatan zaman modern itu apakah hanya lewat WA? Kan ngono toh Pak, zaman modern loh, artis gede kok melewat WA. Piye iki? Ya saya lanjut. Ayo di-tapping lagi yo. Tuh baru dia sepakat kan begitu. Oke, terus Iya, dia Ya, udah pada merasa. saat itu kan misalnya ya, kalau dia bilang dalam keadaan pun seandainya dia bilang dalam keadaan Iya. tertekan, Nah. dia itu punya posisi dua, bisa menerima, bisa menolak. Iya. Ya kan? Jadi bahasanya itu tidak ada satu pilihan menurut dia itu yang harus menerima, tidak ada, padahal itu bukan paksaan. Dan itu sudah Kan lu terjadi yang tawar-menawar. nawar. Ayo tapping lagi teman-teman. Udah biasa kok tapping begitu. Udah 1 tahun yang lalu tappingan-tappingan semacam itu tuh udah biasa. Udah biasa tappingan itu tappingan basi tahun lalu juga gitu. ya, iya, lu Kan lu yang bilang berapa angkanya. betul. Bagaimana kita melogikakan narasi ya. Kemudian dia sampaikan, Mail berapa sih sebenarnya, berapa harus dibayar Iya. gitu. Dari Mail 5 biasanya kan itu 5 Iya. untuk apa kontrak-kontrak apa bisnis, kesepakatan bisnis setahun. Iya. Kesepakatan bisnis setahun. Ya wis lah, terserah kamu aja lah teman-teman. Bagaimana menilainya lah. Mr. Z, kok kamu yang sibuk? Nggak sibuk, Om. Biasa aja gini, cuma nonton gini kok sibuk. Biasa aja bro.
Aduh bro, Dokter menawar berapa? Itu kan sebenarnya fakta itu sudah terungkap di persidangan semua pada saat itu, ya. Sehingga dikatakan Kita kalau nggak sepakat ini ya, kita lihat mobil, iya. terus ya kan harganya nggak cocok sama kita, ya. Bor kita tanya bisa kurang nggak? itu kan jual beli, beda lagi ini. Ya wes lah, terserah kamu lah bro. Iya. Boro-boro kita nawar, ya kan? Gitu loh. Boro-boro kita nawar, gitu loh. Kan? Ini ada penawaran, dari 5 ke 4. Berarti artinya ada kesepakatan. Dan itu pun dari dia. Iya, dan itu berarti ada cocok. Ya kan? Gitu. Syarat-syarat yang ditimbulkan. Berarti kan di putusan pengadilan negeri tidak ada pembuktian terhadap TPPU. Tidak ada, tidak terbukti. Iya, kan tidak terbukti terhadap TPPU. Tapi saya melihat bahwa putusan walaupun tidak terbukti TPPU, kemudian saya melihat putusannya hanya kena undang-undang ITE. Itu gimana dengan 4 tahun dan denda 1 miliar, ya kan, untuk Seharusnya 1 miliar. ITE proporsional nggak menurut Sepanjang Mas Edwin dan Bang Usman gimana? ya, jadi kita ini sebagai praktisi juga kan tentu kita melihat Mr. Z ini berpihak dulu. Mr. Z ini berpihak ke RG. Lihat aja video semua Mr. Z ini orang RG. Betul sekali Wati. Betul Wati. Wati, kamu tidak salah Wati. perkembangan pelanggaran terhadap undang-undang IT ini kan. Soalnya yang beginian itu sudah ya 1 tahun yang lalu Wati. Sudah biasa Wati. Ya. Ini diputus undang-undang IT tertinggi. Ya. Sepanjang sejarah berlakunya undang-undang ITE 2008 Ya. sampai hari ini 2026 ya. Ini kitalah pemecah rekor ya, dijatuhkan hukuman 4 tahun terhadap pelanggaran ITE. Boleh dilihat dengan subsidiar 1 miliar. Bagaimana waktu itu ya Bapak Presiden Jokowi dihina oleh segelintir orang dan lain sebagainya. Dia diproses hukum tapi pemidananya cuma 1 tahun. ITE. Ini kepala negara kita loh. Menghina presiden. Cari, tunggu. Wati Samsudin, cari tahu ini Mr. Z siapa sebenarnya ini orang. Cari tahu ini loh Mr. Z orangnya di sini loh, melotot nih loh. Cari tahu ya Wati. 5 juta kalau kamu tahu Wati, minta sama NM Wati. Kasihan ya kamu. Ini kasus real ya. Ini kasus real. Apakah Reza Gladys ini mengalahkan posisi dari Pak Presiden Jokowi pada saat itu? Ya, katakan begini. Wati. Jadi kalau saya bilang, saya di persidangan itu yang Nih pentol, kalau Anda tidak berpihak, kenapa komentar baik Anda langsung hide? Anda bukan lagi mengedukasi. Anda juga kenapa ada di sini? Masalahnya di situ. Anda pergi saja aman dunia. Oke? sebenarnya yang terbukti karena diakui sama Nikita, betul, saya menghina dia, gitu. Saya mengata-ngatai dia, saya membuli dia, gitu. Tapi pasalnya kok beda, Bang, gitu. Ini kan soal penerapan pasal di dalam suatu dakwaan. Teman-teman ya, ini berdua adalah kuasa hukum Nikita Mirjani. Yang ini kuasa lama, yang ini kuasa baru. Jadi ini lagi ngobrol-ngobrol nih ceritanya ini. Tapi kan dikontenkan. Jadi kita kan boleh komentar dong, karena ini kan milik publik, ya nggak? Ya nggak teman-teman? Ini kan dipublikasikan. Jadi boleh dong kita komentarkan, boleh nggak? Cari tahu Mr. Z orang berpangkat atau bukan, bodoh amat. Aku nggak perlu pangkat. Westo, orang perlu pangkat. Kamu cari aja sini, nanti kita ketemu. Harusnya hakim berani mengambil sikap pada saat itu. Ternyata berdasar Rani, ini Rani. Nggak nimbrung, nggak makan ya bang. Barusan saya makan kok. Sebelum live itu makan aku. Kamu tuh tahu nggak sih, sebelum live itulah aku makan. berdasarkan fakta persidangan yang terungkap. Kamu tuh kalau dikasih tahu yang benernya ya begini nih, enggak ini.
Coba sekarang yang benar apa menurut kamu? Yang benar apa? Nikita Mirjani dibebaskan begitu toh? Ya silahkan dibebaskan, bukan urusan saya. Ayo, kamu silakan bebaskan. Halo, angel. Ini Heleng, Westo ngomong di belakang layar sama di depan layar, di depan mereka. Jelas beda, wani enggak? Aku gak wani. Dia terlalu pandai. Sudah terbukti soalnya Nikita Mirjani sekarang ini ada di penjara. Maaf, aku gak berani. Maaf, aku gak berani. Heleng. Yang terbukti adalah penghinaan, pembulian, dan lain sebagainya. Namun, karena jaksa tidak mendakwa dengan pasal penghinaan, artinya Nikita Mirzani harusnya dinyatakan lepas dari segala dakwaan. Nah, harusnya lepas dari segala dakwaan. Ngono kan maksudmu kan? Lah terus piye iki? Aduh. Ya kalau semua kena undang-undang ITE hari ini yang melakukan repost di media sosial berapa banyak? Loh, jangan berepostnya dong. Duitnya. Masalah repost itu, wah, repost mah biasa. Duit. Apakah ada yang repost dapat duit? Ya kan? Berapa banyak? Iya. Penjarain aja semua. Penjarain aja semua Gitu. Iya dong. Betul. Artinya bahwa kalau semuanya, kan, hati-hati loh, kan bahaya loh, jangan repost. Nih, maunya nebas Mr. G. Jadi selesai. Tebas gak apa-apa lah, paling gini. Paling gitu kan? Nggak apa-apa, ayo silakan di sini. Mr. Z, ini silakan ditebas. Ini ada ancaman nih ya teman-teman ya, itu namanya Rini ya. Jangan di blok dia, biarin aja. Biar dia nanti saya akan cari juga. Silakan ditebas, ini loh orangnya nih di sini, tebas ini. Ini kata-katamu nih berbahaya ini. Silakan tapping tapi yang bagus. Kalau mau nebas ini lehernya ini ada di sini nih. Nah, lehernya nih. Gimana sih? Nah itu tulisannya kan nebas. Itu tulisannya nebas. Gak apa-apa. Pokoknya gak apa-apa. Aman. Mr. Z gak kepo-kepoan ya, tenang aja, aman. Barangan lo, kena lo intinya. Wati Samsudin, jangan kau mentang-mentang orang berpangkat jadinya kau mau apa? Yang menyidangkan Nikita Mirzani di sana, yang menjara hakim, oke? Yang menjara itu hakim kan, yang nuntut jaksa. Loh aku tuh di sini, loh kok kamu malah marah sama saya? Lucu tuh Wati ini, Wati. Otakmu lo dipikir rukiah dulu lo Wati. Kamu tapping aja Wati. Ya. Kok jangan kau mentang-mentang, aku nggak penting itu pangkat tuh nggak penting. Yang penting tuh ilmu. Emang Wati siapa? Aku nggak tahu tuh yang tapping itu. Aduh, kamu nggak tahu. Kau kira ini, belum tahu dia pakai sisir pink ya. Aduh. Teman-teman coba dilihatlah. Wati itu dilihat loh. Apakah dia seksi? Namanya apakah dia perempuan? Apakah dia jadi-jadian? Oh, yang menghukum tuh hakim di sana. Aku tuh hanya di sini. Lah kok sampai begitu dia, ya kan? Janganlah berpikir bilang orang berpangkat itu bisa bicara. Rakyat tanpa pangkat itu bisa bicara. Yang penting bicara kebenaran, pakai naluri nih otaknya, ya. Bukan asal ikut-ikutan kayak Kuman. Kuman mah disingkirkan di sini. Ya kan kalau semuanya kan merepost, iya Din ya? Ya kan. Merepost tuh boleh. Ini kayak saya ini kan ada yang anu ulang nih. Boleh. Kamu boleh rekam. Kamu boleh repost boleh. Kamu nggak dilaporkan.
tapi jangan minta uang. Itu loh masalahnya. Ngono loh bro. Iya. Oke, setelah putusan PN kemudian yang sangat mengejutkan publik, dunia hukum pun juga dikejutkan dengan seperti yang tadi Bang Usman dengan Mas Edwin katakan, hukuman yang paling tertinggi kan selama undang-undang ITE berdiri. Ya. Kemudian denda. Ya kalau saya sih wajar-wajar saja ya, karena sidangnya sudah seperti itu. Halo Mona, datang lagi Mona, taping lagi Mona. Halo Mona, asik nih Mona datang lagi nih. Kamu dari mana aja Mona? Ayo taping lagi yuk, saya tungguin dari tadi. Lagi 1 miliar denda. Artinya itu sudah menjadi putusan pengadilan negeri. Apa langkah strategis yang langsung Anda siapkan untuk menempuh selanjutnya? Nah ini apa langkah strategis? Nah inilah yang kamu sumbang, para pendukung. Kamu sumbang nih ide-ide ini, kamu sumbang. Apa idemu supaya ini PK-nya menang? Nah ngono loh. Ojo mong tepang-teping di sini, aduh. Ketika putusan PN itu. Nah ketika itu kami bersepakat ya, ketemulah sama Nikita di rutan Pondok Bambu, ya. Kita berdiskusi, sampaikan ke Nikita bahwa ini putusannya jauh dari fakta persidangan. Bahkan ya ahli kita pun yang kita hadirkan, ada 4 ahli yang kita hadirkan. Ahli apa ini? Ahli ITE, ahli bahasa, ahli pidana, ahli TPPU. Jadi kami tidak, ini yang spesial khusus pidana sama TPPU ini sebenarnya kan biasanya 2, tapi kami memisahkan khusus TPPU. Ya, karena apa? Karena ini berbicara soal dakwaan tadi itu yang dituduhkan kepada Nikita gitu. Nah, dari 4 ahli ini ya tidak satu pun dipertimbangkan oleh hakim. Nah, fatalnya ahlinya mereka dipertimbangkan ahlinya jaksa. Loh, hakim kan punya hati nurani toh Pak. Nah, ahli itu datang terus ceritanya beda terbalik ya nggak dipertimbangkan. Kalau ceritanya natural ya dipertimbangkan. Ngono loh. Gitu. Dan ahlinya pun dengan latar belakang yang juga patut dipertanyakan. Seperti apa? Monggo. Mana Mona kok udah komen Mona ya? Mona ini wah cuma nonton tok di Mona nih ah. Iya, jadi ahlinya itu kan kita tahu ya, dia misalnya gini, latar belakangnya itu saya tidak mau menyampaikan secara vulgar karena nanti khawatir kena ITE lagi. Gitu. Tapi intinya begini, intinya latar belakangnya itu meragukan, gitu kan. Nah, dia juga konteksnya pada saat itu belum sebagai doktor, gitu. Tapi di keterangan itu dia bilang saya sudah doktor, CV-nya, CV dan segala macam. Terus Kakak Mona lama-lama jatuh cinta di rumah Bapak. Jangan. Nanti malah jadi masalah Mona. Jangan Mona. Kali ini saja kamu boleh, besok jangan kesini lagi Mona. Ini room khusus yang pokoknya yang lucu deh. Nah, udahlah kita. Tapi intinya adalah keterangan yang dia sampaikan, gitu. Saya menyebutnya waktu itu apa? Saya menyebutnya waktu itu dia ahlinya ini ahli Lawyer NM ini gue gak respect banget. Fahmi aja udah nyerah. Ini suara ini bukan saya loh ya. Nanti dikirain saya yang ini. Ya. Mona kenapa Mister? Enggak, Mona tadi itu ada tappingan di atas. yang menggunakan teori teh botol sosro, Bang. Kenapa? Apapun pertanyaan kita, jawabannya itu saja. Kita tanya misalnya begini, Anda kan ahli TPPU dari pihak jaksa nih. TPPU itu ya punya 3 tahapan pencucian uang. Nah ini yang salah ini. Bukan 3 tahapan, 3 model itu yang benar. 3 bentuk, tidak tahapan. Kalau tahapan kan harus dari sini, harus sini, harus sini. Enggak begitu. Ya ini penjelasan yang keliru nih. Ya, saya bantah kalau ini. Ya, tolong Anda jelaskan. Dari situ saja dia tidak bisa menjelaskan. Ya nggak perlu dijelaskan karena memang bukan tahapan, bukan tahapan, tetapi model. Ada yang layering, ya kan? Ada yang transferring, ya kan? Ada yang placement, kan beda-beda.
Kalau yang begini itu nggak begini, kalau begini nggak begini. Ada yang tiga-tiganya dipakai. Tapi kan pertanyaannya tahapan, jadinya ya bingung lah. Sehingga semakin kuat kecurigaan kita pada saat itu, ini ahli apa? Untuk apa jadi ahli kalau dia nggak bisa Iya, jelaskan? sampai Oh salah Pak, itu ahli TPPU itu asli orang dari PPATK. Waktu itu ya, aku lupa-lupa ingat sih soalnya 1 tahun yang lalu ya. Tapi kalau memang Bapak menginginkan itu menjadi masalah, silahkan dijadikan bahan untuk PK. Monggo Pak, ya monggo, nggak apa-apa Pak. saya bilang ini, saya Itu bilang, dasar kok itu. makanya saya bilang saya bagaimana mau bertanya. Basicnya TPPU banget. Terus, oke. Saya mau bertanya secara lebih dalam soal materi TPPU. Iya. Yang dasar aja Anda tidak tahu. Iya, betul. Oke, Begitu terus. kan? Wah, ini bahaya ini teman-teman. Sudah menjatuhkan, merendahkan orang lain. Padahal orang lain itu bekerja di PPATK yang sudah sekian lama. Memang beda kalau penjelasannya dia begini, penerapannya seperti itu, dia ngotot lah bahasanya. Ya beda ya karena memang kuasa hukum ya teman-teman ya. Yang netral ya PPATK. Nah, dia sampaikan poinnya begini. Cuman saya bilang, makanya saya bilang teori teh botol sosro itu. Masa ada teori teh botol sosro? Aku mah nggak suka begitu. Yang penting minumnya teh botol sosro, ngono toh? Kita tanya, apakah misalnya gini, ada satu perusahaan, ya, perusahaan ini kita tahu bahwa perusahaan ini perusahaan orang lain, bukan perusahaan yang terafiliasi sama Nikita, atau bukan perusahaan yang memang Nikita punya akses ke sana, Oke. gitu. Nah, uang itu diperintahkan dengan catatan itu disampaikan ke Nikita dulu. Oke. Nikita konfirmasi ke perusahaan itu, nanti ada uang masuk untuk pembayaran ini. Iya. Dari rekening orang, Ya. tapi itu saya yang bayar, Oke. gitu. Oke. Dia bilang nggak bisa, tetap harus ke Nikita dulu, Nikita yang bayarin ke sana. Ya logikanya orang kalau punya rekening tuh orang langsung ke rekeningku. Orang kalau membayar rekening tuh langsung ke rekening saya. Tapi karena saya tidak mau ketahuan, maka langsung saja. Nah, itulah yang dipandang itu. Menurut pendapat saya begitu. Oke. Bagaimana logika Itu soalnya ahli? Nah itulah saya bilang, saya sering juga bertransaksi. Misalnya saya begini, betul, iya. saya suruh orang Kalau transfer ke sini ya, kalau Iya. perlu ini gini biasa itu. taruh catatan dari gua ya, Iya, betul. kan wah, sering kan yang Sering begitu. Sering kalau tidak ada masalah Pak. Kalau menjadi masalah justru itu dipertanyakan Pak. Sama juga saya pakai rekeningnya orang lain boleh. Kalau tidak ada masalah. Tapi begitu itu tidak ada masalah. Itulah yang namanya masalah. Ngono loh. Nah, itu makanya ahlinya ke waktu itu. Sumiati ini. Mana Sumiati tadi? Masih lebih pintar si Usman daripada Dikau. Saya gitu toh. Yang penting kamu yang lebih pintar. Aku nggak mau pinter-pinter aja Sumiati. Oke Sumiati, kamu lebih pintar. Sumiati, halo Sumiati, kamu lebih pinter ya. Wes saya akui kamu loh Sumiati. Oke Sumiati, nggak ada masalah Sumiati, aman Sumiati. Ya, Sumiati ini lebih pinter daripada kuasa hukumnya ini Nikita Mirjani, ngono toh? Ya ora, nek dia pinter pasti Nikita Mirjani sudah bebas Sumiati. Halo Sumiati. Patut kita pertanyakan gitu. Tapi dalam pertimbangan pengadilan tinggi ya kan tadi setelah tadi Oke. PN Oke, di tingkat banding ya. ya Oke, Kritik boleh pembayaran langsung sepanjang bukan dari kejahatan. Iya saya bilang tadi kalau ini nggak ada masalah aman. Mau pembayaran dari siapapun aman. Tapi karena ini masalah justru itulah yang dicari. Ngono loh Bang Kritik. Halo Bang Kritik. Benar sekali Bang Kritik. Mana tadi Sumiati kok nggak tapping lagi ya? tingkat banding. Oke. Tingkat- Apa yang diperiksa ulang oleh hakim di pengadilan tinggi itu apa artinya? jadi yang diperiksa ulang itu sebenarnya nggak ada yang diperiksa ulang ya. Oke. Saya awam tentang hukum dari Sriwi. Sriwi bertanya ya, ini kalau bertanya saya jawab. Saya awam tentang hukum, tapi kenapa di kasus NM ini, kenapa begitu lama banget ya Bang?
Begini, karena ini semua tahapan dilalui. Karena ada yang sini membuktikan, yang sini membantah, yang sini membuktikan, yang sini membantah, yang sini menghadirkan saksi, sini menghadirkan saksi, sini menghadirkan ahli, sini menghadirkan ahli. Begitulah faktanya. Jadi memakan waktu, ya. Pas lagi berjalannya sidang ada demo. Nah, itulah yang bikin lama. Ngono loh ya ceritanya ya. Kamu bertanya kan, saya menjawab. Oke? Misalnya kayak soal soal ITE-nya, hakim cuma sependapat aja, hakim pengadilan tinggi sependapat dengan pengadilan tingkat pertama soal ITE-nya. Makanya dibuktikan dulu perbuatan awal itu kejahatan atau bukan. Nah, di situ dia, karena di situ terbukti oleh PN Jakarta Selatan 4 tahun, maka terbukti di situ. Karena terbukti sebagai kejahatan, pemerasan itu, tapi TPPU-nya dibuktikan di PT. Ngono loh Bang Kritik. Ini sebenarnya sudah selesai nih. 4 tahun. Nah, itu yang saya katakan tadi, sepanjang sejarah nih kita adalah pemecah rekor. Ini kalau bertanya ini saya jawab. Pagi Mister, apakah di tingkat PK vonisnya bisa naik lagi Mister? Ini berarti mau sekali nih kalau naik. Ini saya jawab nih, enggak ya, enggak naik. Oke, kalau mau naik lagi nanti ini saya jawab tidak ya. Vonis 6 tahun ini sudah top lah bahasanya. Tapi kalau nanti dia habiskan ini haknya untuk PK, yaitu sah-sah saja karena itu hak. Tapi ingat, minimal tuh harus 3. Apa itu 3? Nih minimal ya, minimal ada novumnya. Ada novum enggak? Baru PK. Minimal ada pertentangan putusan hakim. Ada pertentangan enggak? Minimal lagi ada kekilafan hakim. Ada kekilafan enggak? Nah gitu, dicari aja salah satunya. Bukan tugas saya, itu tugasnya pengacara ini. Oke. Jatuhkan hukuman 4 tahun atas undang-undang ITE. Ya. Lalu kemudian Jangan bilang undang-undang ITE ya teman-teman ya. Kalau undang-undang ITE itu undang-undangi KB. Tapi nek pasale pemerasan teman-teman ya. ditambah 2 tahun dengan pidana TPPU. Pertimbangannya ya sesederhana tadi itu. Ya, Bang Kritik, saya baca nih, karena perbuatan awal kejahatan pemerasan, maka pembayaran ke pihak ketiga masuk kategori cuci baju, cuci duit, cuci uang, ngono loh Bang Kritik. Sebenarnya udah terbukti, tapi kok ya teman-teman masih mau kembali lagi ke sana. Ya silahkan saja ya kan. Karena pada saat 14 November 2024 cicilannya Nikita itu adalah jatuh tempo. Ini benar yang ini benar. Dan itulah hasilnya. Uang itu masuk bersamaan dengan cicilan jatuh tempo. Sehingga dialih. Wah nggak gitu, nggak bisa bilang ujuk-ujuk gitu. Nggak, itu sudah ada rencana, ada Pak. Jadi sudah ada memberitahukan dulu, sudah ada memperingatkan dulu, baru ada uang ini. Tapi kalau ujuk-ujuk ya nggak mungkin lah Pak. Ikannya ke sana adalah sebagai bentuk pengaburan, penyamaran gitu. Oleh karena kalau cara pandang hakim di tingkat PN, di tingkat PT yang paling kelihatan sekali itu cara pandangnya di mana? yang soal apanya ini Pak? Yang tingkat PN dengan tingkat PT, cara pandangnya hakim berbeda tuh di mana? Kelihatan banget tuh. Kelihatan banget itu soal di pertimbangan hukumnya itu aja Pak. Di pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum khusus terkait dengan TPPU. Ya. Jadi kan maksud saya gini, kan tadi sampaikan sama Bang Edwin ya. Nah, artinya bahwa bagaimana bisa unsur TPPU kan justru muncul di tahapan pembuktian banding ini. Gitu. Harusnya Pak Krisnamurti ambil itu pertimbangan hakim PK biar nanti belajar Pak, mempelajari kasus ini karena Bapak kan mau PK tuh ya memang dari sini nih. Tapi kalau hanya mendengar seperti ini nggak real kayaknya. Kalau kita tiap malam membahasnya, setahun loh kita bahas ini ya teman-teman ya. Masa nggak hafal sih? Ya kan? Setahun loh. Masih ada yang cari saya tadi nih. Siapa tadi? Wati Samsudin cari-cari saya. Ngapain cari-cari saya? Ya.
Ini sudah 1 tahun kita bahas teman-teman, dan Anda lihat apa yang kita bicarakan. Inilah faktanya. Ngono loh. Sampai apa laku Ki? Sampai muridnya udah bercerai-berai, babak belur, maju mundur. sampai murid-murid saya itu sampai pada praktek semua itu loh. Coba lihat itu, pada praktek semua itu. Nah, itu menjadi persoalan. Iya, Jadi begini, Pengadilan tinggi udah gone itu. Iya, kan PN sudah bilang, Pengadilan negeri. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah bilang bahwa pelapor itu menyadari sepenuhnya uang itu dipakai untuk melakukan. Mr. Z kenapa dicariin Wati? Nggak tahu saya, dicariin. Katanya siapa itu Mr. Z itu? Cari aja katanya. Ya, cari aja lah, nggak apa-apa. Gue mah nungguin aja. Pembayaran terhadap sejumlah cicilan rumah, Iya. dan itu sudah terkonfirmasi sejak awal. iya, oke. Bahkan Gitu. dihadirkan saksi Bahkan dari dihadirkan saksi dari orang PT Bumi Parama Wisesa Oke. pada saat Oke. itu dihadirkan. Iya benar, saya dapat notifikasi dari Mbak Iya. Nikita bahwa akan ada uang, Iya. gitu. Nah, di situ Pengacaranya memperpanjang urusan ke PK. Kita tahulah maksudnya apa. Iya, kalau kita sih tahu-tahu aja. Tapi dasar untuk PK-nya itu ya yang bagus lah. Jangan justru menjelek-jelekan kekalahan di PN, di PT, di kasasi. Ini kan nggak bagus ya nggak? Ada Krisna Murti. Halo Pak Krisna, ini Pak Krisna, saya lagi ini ya, Pak Krisna Murti. Halo. dipelintir sama pengadilan tinggi. Lulu, kok pengadilan tinggi pelintir piye meneh? Aduh, kok melintir ya Allah Pak bahasamu kok melintir piye ki? Uang yang tadi masuk itu bersamaan dengan jangka waktu jatuh tempo itu dikatakan sebagai upaya pengaburan. Mosok hakim pengadilan tinggi dibilangin melintir. Loh ini fakta kok melintir. Wes. Angel. Ukuran asal usul uang. Oh, aliran dananya jelas. Iya. Lalu atas petunjuk. Atas ya kan? petunjuk. Kemudian itu dikategorikan sebagai TPPU. Sama TPPU. Kalau nih kita misalnya yang punya perusahaan ini, Botrek pengangguran ya bang, tiap hari komal iya. Saya mencari makan dari TikTok. Wes meh ngopo we. Wes tau tak jawab ya. Pengangguran iya, pengangguran. Wes bosen kerja nih. Ini Botrek. Halo Botrek. Pengangguran ya Pak? Iya, sudah bosen aku kerja. Aduh. Ayo tanya Om meneh Botrek. Ayo. masih logik banget. Betul. Ini kita bukan orang yang punya, Bukan pemilik perusahaan itu. bukan orang yang berkuasa terhadap perusahaan itu. Gitu. Ya artinya bahwa perluasan atau penafsiran hukum yang berbeda ini sangat merugikan nih. Oh, dah sangat dong. Sangat Karena kan merugikan akhirnya juga. dianggap terbukti lah tindak Iya. TPPU ini. Oke. Sementara dari awal kan sudah jelas bahwa kita bicara TPPU aja bicara layering, Oke. berlapis, dan kemudian dasar berpikirnya lahir atas kejahatan kerah putih, kejahatan Alah, sudah itu istilah Pak. Itu dulu diterapkan kepada pejabat-pejabat negara yang mengambil uang kemudian dicuci. Nah, perkembangannya zaman ini pelaku-pelaku biasa ini juga melakukan hal yang sama sehingga terjadilah yang namanya TPPU. Makanya di dalam TPPU itu ada sekitar ya kurang lebih ya 14 tindak pidana asal. Asalnya dari mana? Termasuk diantaranya adalah pemerasan. Ngono loh Pak. Nek wis kuwi yo biasa Pak. yang sangat sistematis dan jelas. Oke. Dengan upaya pengaburan yang juga Mr. Z di Rini Mr. Z juga pengacara, kok gaya bicaranya seperti itu. Kalau sidang ya beda, kalau di TikTok ya kudu ngene supaya sing do ngisor-ngisor itu jengkel, paham ngono lho. Kalau di sidang ya beda lah, Rin.
Masa ning kene pakai toga, pakai bicara-bicara hukum. Ya sing nonton ora paham, Rin. Ah, gimana sih, Rin? Itu harusnya tidak sesederhana itu. Apa iya? Lah terus aku ngomong apa nek wis ngono kuwi, Rin. Alah Rin, aku terus ngomong apa, Rin? Itu. Iya. Dan ditambah loh hukumannya jadi 6 tahun. That's the, ya dari di awal tidak terbukti. Iya. Kemudian kita tetap mempertanyakan soal pemerasan ini nih, Iya. gitu. Dianggapnya kita mempertanyakan ini nih 4 tahun ini, gitu. Oke, kita sudah bisa bilang bahwa oh ini tidak terbukti nih TPPU-nya. Oke, hakim cukup adil untuk bicara ini, karena memang dari saksi ahli kita pun cukup jelas untuk menjelaskan bahwa TPPU itu seperti ini loh, tidak bisa sederhana A ke B kemudian itu jadi TPPU. Ini perlu A ke B ke C ke, ya tadi saya bilang itu. Ini keliru ya teman-teman ya, keliru ya. Kalau sudah harus itu terkadang memang jelimet menggunakan jaring laba-laba kalau bahasa TPPU itu. Tetapi ada yang pengalihan itu cuma 1 kali tapi ketahuan. Nah, gitu loh. 1 kali tapi langsung ketahuan, ada. Jadi nggak perlu jelimet. Itu ada banyak layer sampai cukup untuk memusingkan penyidik lah. Pun di akhirnya pun harus kabur, ada pengaburan. Setelah diselidiki lebih dalam, baru oh ternyata punya si orang yang disangkakan. Kalau ini kan enggak, ini hanya A, B, pemiliknya jelas. Itu mau dibilang TPPU gimana? Maka tadi saya argumentasi awal saya kalau seperti itu, ya semuanya A, B jelas. Itu nggak TPPU ya, nggak gitu. Harus lari lagi ke jauh-jauh gitu. Wah, itu yang pemahaman yang keliru itu. Maaf Mas ya, saya bantah itu pemahaman yang keliru. Ini TPPU itu tidak harus kemana-mana tidak, tetapi apabila dia menggunakan jasa perbankan untuk pengalihan uang, itulah yang namanya TPPU. Ngono loh. yang mencuri bisa dianggap TPPU kah? Sebagai seorang kakak apa sih pertimbangannya akhirnya adiknya kan Mas Edwin Nikita mengajukan kasus? Ya, pertimbangannya ini nggak fair. Lia Gomez tadi sudah saya jawab ya, kalau PK hukumannya bisa nambah ya, enggak nambah. Ini nggak fair aja bang. Oke. Nggak, buat saya pun ya dari awal saya ngikutin persidangannya, ya saya hanya bisa. Ya, saya bukan orang hukum, kembali lagi saya bukan orang hukum. Saya latar belakang saya politik sama entertainment lah. Poinnya ini aneh, bahkan untuk orang seawam saya gitu. Ini aneh gitu, Mbak. Ya di luar tadi saya bilang, saya sudah bicara dengan banyak orang, bahkan mereka pun juga ini ngawur sih gitu, kayak kok bisa gitu. Iya, biar seneng. Aku juga bisa ngomong begitu. Ngawur ini hakimnya ini, ngawur ini MA ini, ngawur ini PT. Aku bisa juga bicara begitu. Tapi kan nggak sesuai fakta saya. Bukan mau membela ya, tapi aku bisa ngomong begitu. Harus diselamatkan ini, harus dibela ini, ngawur ini PN, ngawur ini PT, ngawur ini MA. Tapi kan nggak sesuai fakta, nggak sesuai hati nurani. Ya kalau nggak sesuai hati nurani masa ngomong, ya nggak? Kok bisa? Karena pengetahuan kita pada umumnya sama. TPPU itu harus rumit. Harus rumit bagi orang yang tidak tahu. Tapi kalau sudah PPATK sudah turun ya nggak rumit. Pelangi ajukan PK novum barunya apa ini Mr. Ji? Aku nggak tahu nih novum barunya, aku nggak tahu. Mungkin ada tanda tangan kontrak mungkin ada tanda tangan endorse mungkin ada hibah mungkin. Nah kalau ada itu semua bebas itu nih kita. Gitu ya, salah satunya kalau yang ditanya novum ya, novum itu kan bukti baru, mungkin ada kontraknya, mungkin ada endorse-nya, mungkin ada hibahnya. Kalau itu ada salah satunya, bebas nih kita. Makanya keluarlah pasal khusus ini, dilahirkanlah pasal ini, berdedikasi atas kejahatan kerah putih ini. Adik lu kan bukan kerah putih bro, gitu. Kalau mau Ya ini dia lihatnya memang latar belakangnya memang begitu.
dasarnya TPPU itu adanya pemerintahan yang suka mencuci uang negara dulunya. Ini negara ya. Tapi perkembangannya waktu ada itu yang namanya mafia-mafia narkocoy yang di sana itu negara-negara sana. Itu juga menggunakan itu. Sehingga dalam rapat, dalam pertemuan antar negara itu disepakatilah itu, teman-teman. Ngono lo ya. Ini apa Ki? Ah ini nih Yasmin. Masih PG ya. PG itu apa? Masih PG udah ngurusin orang. Duh Gusti tua-tua G. Ah, enggak tahu kamu nulis apa, tapi kan kamu bilang nih, saya tua. Oh iya, saya tua, masih pagi ngurusin orang. Karena sudah tua gitu toh. Iya, karena kita ini memberikan informasi kepada teman-teman. Orang ini tua kan? Tua-tua. Iya. Emang kalau tua kenapa? Ya kan? Kalau tua kenapa? Emang tua nggak boleh ngurusin gitu? Masalah buat lu. Ya nggak? Oh, Yasmin. Mana Yasmin? Ayo luruskan narasinya, luruskan biar nggak ini, Yasmin. Tulisanmu nggak bagus. Coba diganti dengan tulisan-tulisan yang bermanfaat lah. Kayaknya nggak bermanfaat gitu loh. Ayo nulis yang bagus. Atau baru bangun? Dibilang pintar ada lu. Ah, ini ada Mona 83. Ayo, halo, tapping Mona. Ayo tapping lagi Mona. Pintar berbisnis. Tapi bukan pintar untuk yang sampai membuat skema yang seribet ini untuk kemudian itu kan bahkan nggak ribet. Kalau yang lain pada mengikuti poinnya tadi, Niki menginformasikan kepada pemilik prop. Teman-teman, ini semua yang diceritakan ini menurut saya ya, lagi-lagi menurut saya, sama sekali tidak ada yang baru, sama sekali tidak akan membantu, sama sekali, ya. Karena harapan saya itu ada hal yang baru, tapi rupanya nggak ada yang baru, teman-teman, ya. Seperti bahwa akan ada pembayaran atas properti yang sedang dia ingin beli dari si ini, dari A ke B ke C, dan itu tidak ada. Ya gimana? Bahkan tadi akhirnya pun pemiliknya Niki. Ini mana yang dikaburkan gitu? Ini mana yang disamarkan gitu? Dan itu pun dengan petunjuk tadi balik lagi bahwa si pemilik properti nanti akan ada uang masuk sebesar sekian dari rekening ini atas nama saya, unit saya. Nah, ya kan abang pun bahkan kesimpulannya sangat sederhana juga. Ya gue juga sering kalau kayak gitu. Iya kan? Bro, titip bro, uang gue kurang, lo transferin dulu ya. Ini gue mau ngambil mobil. Nah, kalau itu beda lagi, bro. Ini ceritanya susah ini. Mona, saya kasih naik Mona, boleh Mona? Ayo kamu berdebat sama saya, boleh Mona? Ayo Mona, sini Mona. Ayo minta naik Mona. Ayo Mona, kamu nanya apa Mona? Podcast ini nanti bisa untuk menekan hasil PK gak Bapak? Enggak. Karena podcast itu tidak berdasarkan PK itu tidak podcast podcast kumaha, tidak. Ya. PK itu tidak masuk dalam kategori untuk berjuang ke PK, ya. Ya, transferin dulu ngambil mobil, gue udah demen banget nih. Ini ceritanya beda lagi teman-teman. Kok Mona nggak mau naik Mona? Aduh Mona ini. Aduh. Ini cerita masa lalu Mona. Ini cerita lama ini Mona. Kalau mau diulang-ulang lagi aku sampai hafal Mona. Jadi nggak kaget kalau ada tappingan yang nggak bagus tuh, saya nggak kaget. Nih, lu transfer ke rekening X
atas nama gue. Notisnya atas Ya, nama gua. nanti kabarin ke si X ini bahwa ini pembayaran atas unit yang mau gue bayar ya. Oke, thank you bro, siap. TPPU lah saya kalau kayak gitu. Karena Kalau poin terpenting dalam mengajukan kasasi itu sendiri apa Bang Wisman? Jadi kan kemarin ada Loh, yang mau dijalankan sama Pak hostnya ini kan yang PK ini. Kok malah nanya? Oke, saya dengarkan dulu ya. 4 poin yang kita sampaikan di dalam kasasi itu ya. Misalnya gini, soal salah penerapan hukum ya. Kenapa saya bilang salah penerapan hukum? Ini kita tahu bahwa di tingkat kasasi itu memang tidak mempersoalkan fakta lagi. Tapi kan kita tahu juga bahwa dari fakta itulah kemudian bisa menyimpulkan apakah ini penerapan hukumnya benar atau tidak. Ya kan? Nah, saya bilang ini semua fakta di persidangan. Satu, bahwa ini adalah perkara perdata, gitu, hubungan bisnis, yang kemudian Aku tanya sama teman-teman, pendukungnya NM lah, bisnis opo ini? Bisnis opo? Oh, gak ono bisnis ini. Tontonan adu domba netizen nggak penting. Iya, ini kan untuk TikTok aja. yang kemudian digeser menjadi sebuah kepidanan gitu. Dengan fakta tadi itu kan, dengan fakta bahwa ada tawar menawar, dia menyodorkan diri dan lain sebagainya untuk supaya kita melakukan 3 hal gitu kan. Nah, kemudian apa? Soal salah penerapan terkait dengan dakwaan di persidangan itu membicarakan fakta terungkap di persidangan itu adalah membicarakan soal pembulian, penghinaan gitu. Dan bahkan si pelapor ini mengatakan sendiri, saya katakan begini waktu itu kita di persidangan, di dakwaan ini yang dipermasalahkan adalah soal produk skincare Anda namanya Glowing Booster Cell. Oh, dakwaannya bro. Nah ini yang di sini ya, dakwaannya ya, katanya produk ya. Kalau ini masih dibawa nanti dia salah sasaran. Ya, tapi hari ini Anda mengaku di persidangan tidak bermasalah dengan produk saya. Permasalahan ini bukan terkait dengan produk saya, bukan terkait dengan produk skincare. Lalu apa masalahnya? Masalahnya karena saya dihina-hina sama Nikita di media sosial. Dan itu ada rekamannya. Itu Dan itu terekam. Itu ada betul, ada rekamannya betul. Tapi kan putusan udah bertambah dari 4 tahun jadi 6 tahun. Kenapa jaksa masih ngajukan kasasi? Nah itu kita bingung juga ya soal kewenangan jaksa. Nah ini pertanyaannya, kenapa jaksa mengajukan kasasi? Loh mosok jaksa orang ngajukan kasasi? Nah terus piye? Dan lain sebagainya gitu. Ya, Cuman yang menarik tambah kan harusnya kan malah ditambah. Kenapa dia tetap masih ngajukan kasasi juga? Iya, makanya saya bilang gini, yang Tumben komalnya pagi-pagi Mister Iya karena saya masuknya siang, makanya komalnya pagi. Nanti malam komal lagi, nanti subuh komal lagi, pokoknya komal terus. Lah namanya juga cari uangnya di sini kan, katanya kalau nggak komal nggak makan kata orang yang tadi, yang tapping. Padahal makan terus nih. menjadi catatan penting atau catatan khusus ya. Memang betul, jaksa itu adalah sebagai pihak yang mewakili korban dalam konteks pidana, ya kan? Nah, tapi jaksa ya tidak diperkenankan juga adalah semata-mata untuk menghukum orang. Ya, dia tahu bahwa putusan di Pelangi, dakwaannya itu pemerasan, guys, bukan soal produk. Kalau aku nggak salah itu juga benar itu. Angger, naik dulu Angger. Aduh Angger nih gimana Angger nih? NPT itu naik gitu. Iya kan? Dia tahu naik dari 4 tahun ke 6 tahun, lalu tiba-tiba dia mengajukan Transfer langsung ke developer itu usaha menyamarkan. Iya, itu nggak lazim. Betul itu Bang Kritik, nggak selayaknya kalau bayar itu begitu. Coba lihat tuh bayar-bayar orang-orang tuh. Bayar-bayar orang tuh, kalau kita bayar ya kita lah, rekening kita lah. Lagian juga kalau ada pembayaran begitu ada pajaknya loh. Ada pajak untuk negara loh. Ngono loh.
kasasi. Gitu. Ikut kasasi. Kasasi kan. Nah, ketimpangannya adalah seolah-olah dalam tanda kutip ini dia ngotot. Iya. Gitu. Pihak kejaksaan ini ngotot sebelum sampai ke sesuai dengan tuntutannya dia, gitu. Tapi kan kita sudah lihat bersama soal itu sudah artinya terakomodir lah kira-kira kalau kita putusan biasanya 2/3 dari tuntutan, gitu kan? Betul. Betul ya Bang ya? Betul. Biasanya kan begitu. Kalau 11 tahun 2/3-nya 5 tahun. Betul. 2/3 kan biasanya mereka jarang melakukan upaya. Jarang. Ini kan ngotot sekali. Tapi sama Nikita, kayaknya belum puas, dia ngotot sekali gitu. Gregetannya di mana sih? Gregetannya mungkin pada saat persidangan kita ribut terus kali. Mungkin Dengan courtnya. Loh, ribut terus. Nah, ribut terus itu yang bikin jengkel sama jaksa mungkin ya. Dia yang bilang, bukan saya ya. Halo Bu Ajah, naik dulu Bu Ajah. Ayo sekali-sekali Bu Ajah, pagi-pagi. Kita sudah mandi, sudah makan, baru kita ini Bu Ajah. Tapi kalau Bu Ajah mana mau ya Bu Ajah ya. Bu Ajah sekarang sudah susah. Back and forth-nya mungkin ya. Tapi kan proses sidang itu juga kan mereka ini membawa baper lah kalau menurut saya ya. Aduh, baper dibawa-bawa. Siapa nih yang baper nih? Benar-benar. Kita dalam proses sidang ini kan sama-sama mencari kebenaran gitu. Ya benar-benar. Jadi sudah ada fakta-fakta kebenaran sehingga ada putusan hakim di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di Pengadilan Tinggi DKI, dan di Kasasi Mahkamah Agung. Kurang apa ya? Dalam konteks kami sebagai penasihat hukum yang mendampingi terdakwa, pasti tidak akan sama dengan kebenaran yang Anda bawa gitu. Seperti itu Bang. Apa yang seharusnya fokusnya MA dalam perkara ini sendiri? Sebenarnya gini, saya sangat menyayangkan ya kasus pas kasasi ini ditolak, gitu kan. Nah, saya sangat menyayangkan bahwa di dalam kasasi itu kami mendapat surat dari Mahkamah Agung. Oke. Saya bersurat ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu memberikan 2 lembar surat. Nah ini kita belum tahu ini teman-teman. Inilah poinnya. Kita belum tahu nih. Kita belum pernah tahu kalau ada surat ini kita dengarkan ya. Kita dengarkan teman-teman. Ini baru ini. Yang ini yang baru nih. Itu di situ terkait dengan historis dari berkas, pengiriman berkas, itu kan. Nah, di pengiriman berkas itu, perkaranya Nikita itu diputus dalam waktu 1 hari, gitu. Nah, bagaimana kemudian ya sebuah kasus yang melibatkan dalam hal ini adalah adanya sebuah tuduhan yang cukup serius kaitannya dengan TPPU ini. TPPU kan tipikor sama, kerumitannya sama, makanya dia disebut sebagai kejahatan extraordinary crime. Betul. Selamat pagi Vandes. Ayo diucapin selamat pagi. Siapa namanya itu? Sela. Itu ada Vandes. Selamat pagi Kak. Siapa sih base-nya Kak Fitri? Iya. Iya ini pagi-pagi nih. Ditolak kasasi kan Bang? Ada alasannya? Ada. Kejahatan luar biasa. Nah, bagi hakim memutus itu dalam waktu 1 hari. Tanggal 12 ya, berkas baru sampai ke 12 Maret, berkas sampai ke Mahkamah Agung ke hakim, di situ keterangannya. Tanggal 13 putus. Nah, putusnya saya dapat informasi itu malam jam 8:30, tanggal 13 gitu. Maksudnya gini, Mahkamah Agung ini adalah ujung dari semua peradilan yang ada di Indonesia. Betul ya. Begitu banyak ratusan bahkan ribuan perkara-perkara yang masuk ke Mahkamah Agung gitu.
dalam tanda kutip kita masih belum menerima secara logika kasus TPPU bersamaan dengan ITE diputus dalam waktu 1 hari. Iya, dalam waktu 1 hari, betul. Nah, sehingga menurut kami ya, kami menyayangkan itu apa pertimbangannya di dalam putusan itu adalah sebuah masih terdapat kekhilafan. Kekhilafan yang diberikan oleh hakim ya untuk menjatuhkan putusan kepada Nikita dalam konteks menolak. Nemu nih. Jadi memutuskan dalam waktu 1 hari itu dianggap sebagai kekhilafan. Mungkin nanti ini dasarnya PK ini. Mungkin ya. Ini tadi disampaikan kan? Permohonan kasasi. Artinya putusan ini kan balik ke PT kan, gitu. Balik ke putusan 6 tahun, gitu. Nah, kami berasumsi karena belum dapat putusannya, itu sekedar begini aja. Menimbang bahwa berdasarkan ini kami sepakat dan sependapat dengan pertimbangan pengadilan tinggi, oleh karenanya Mahkamah Agung menguatkan putusan itu dan menolak permohonan kasasi dari Nikita. Sesederhana itu mungkin ya, karena cepat waktunya pertimbangannya, karena itu sesuai atau bersamaan dengan waktu diputus perkara itu, gitu Bang. Oke, kalau saya sih supaya sidang di PMH-nya supaya jelas, ngono loh maksud saya. Ya begitulah kira-kira. Kalau enggak, PMH-nya itu akan ngoceh terus, ngono loh. Nah, sehingga kami bilang, wah ini banyak banget ini yang khilaf ini. Masa kita memori kasasi kita tidak dipertimbangkan. Ya ora diwaca nek kaya ngono kuwi kan wis krungu ning media sosial. Gitu kan. Nah, soal bagaimana penerapan hukumnya ini tidak dipertimbangkan gitu. Itu yang maksudnya itu ben nurut karo ndeknen ngono lho maksudnya iki. Kami sayangkan sekali dengan sikap dari hakim di Mahkamah Agung. Terlebih lagi ini hakim sama nih, ini perlu diketahui juga. Jadi hakimnya sama ya, Pak Susilo itu memutus perkara yang sama juga dengan kasusnya Ronald Tanur pada saat itu. Wah, ini foto persis yang ditulis sama Nikita ini. Hakim Susilo, ya kan? Ya nggak teman-teman? Susilowati mungkin ya? Oh itu, kita lihat perjalanan berkasnya. Perkara itu diputus yang punya Ronald Tanur, itu perkara juga yang menghilangkan nyawa orang kan gitu. Itu lama waktunya Bang. Kurang lebih 40 hari. Baru diputus. Artinya mereka benar-benar ya. Nah, kalau Niki 1 hari gitu. Tanggal 2. Ya kan di Jakarta. PT-nya PT Jakarta sudah ada sebelumnya, sudah kelihatan. Ngono loh maksudku. 12 pendistribusian berkas ke ke hakim mungkin Mahkamah Agung, tanggal 13-nya diputus gitu. Nah, inilah sebuah kejanggalan yang sebenarnya patut dipertanyakan secara hukum ya. Gitu. Artinya Saya sepakat ini Pak ya. Mohon maaf nih, saya sepakat nih. Saya sepakat juga dengan pendukungnya Nikita Mirjani. Ayo ajukan PK loh Pak. Silahkan nih Pak pengacara, Pak Krisnamurti yang baru dengan Pak pengacara yang lama. Ayo kerjasama. Bersatu padu untuk melawan putusan daripada MA. Dah pokoknya saya sepakat nih. Saya dukung ya, jangan salah lagi ya teman-teman ya. Ini saya dukung loh ini. Saya dukung kuasa hukum untuk PK. Kuasa hukum yang lama dengan kuasa hukum yang baru bersatu untuk PK. Oke, sepakat ya? Bahwa kita udah mendengar seperti apa kronologis yang disampaikan oleh Mas Edwin dan Bang Usman secara utuh dari mulai proses laporan itu sendiri sampai tahap sidang di pengadilan dan sampai putus di pengadilan. Begitu beratnya harus dihadapi oleh Niki. Tapi terakhir bahwa Niki kemarin ada bersurat kepada Presiden Prabowo. Ada bersurat nih. Ini terkait surat nih. Kita dengarkan nih teman-teman ya. Apa nih suratnya kira-kira nih ya? Dan bahwa saya juga melihat di medsos bahwa Niki sebagai pendukung Prabowo dulu, kan? Aku
pendukung Prabowo. Podo lah. Berarti sama dengan Nikita, saya pendukung Prabowo ini. Terus kemudian Niki sekarang bersurat ke Pak Prabowo, ternyata apa surat itu, Mas Ibtu? Kalau saya melihatnya ya hanya ingin meminta keadilan sih sebenarnya. Hanya minta keadilan. Ingin meminta keadilan bahwa ya pun kalau dulu Niki adalah seorang yang dengan penuh lah mendukung Pak Prabowo saat itu, kan ikut berjuang gitu, bahwa ya saat ini ada satu ketidakadilan yang terjadi saat ini gitu ya, kita sama-sama lihat lah. Mungkin di kubu sebelah akan bilang bahwa ini sudah adil ya. Tapi kalau mengikuti kronologisnya kita sama melihat sangat banyak kejanggalan. Poinnya itu, ini kejanggalan-kejanggalan ini tolong diperhatikan. Jadi poinnya jangan sampai ada model-model begini lagi ke depannya nih, janggal-janggal seperti ini lagi gitu. Karena kalau janggal ya sudah, bahkan dari tahap penyidikan, ketika bersidang, kemudian pasal yang dikenakan bisa sampai all of sudden lah gitu. Sementara tidak pernah juga yang bersangkutan ditanyakan terkait pasal yang sedang didakwakan. Ya kan Iya kan ada kuasa hukum. Tuh. Ya kan ada kuasa hukumnya. Kuasa hukumnya menangguzu loh. ya aja yang bukan orang hukum saya juga emang boleh gitu. Ya saya bukan orang hukum nih, saya cuma nanya aja emang boleh seperti itu. Sebenarnya tersinggung itu seharusnya ya. Ini adiknya bertanya, harusnya bertanya kan kuasa hukum ya enggak? Kalau memang boleh, oke lah gitu. Tapi kan ketika berjalan pun juga janggal lagi gitu. Bahkan ada beberapa bukti yang sama hakim tidak boleh diperlihatkan. Padahal itu menunjukkan bahwa kalau dibilang orang sedang mengalami tekanan ketika melakukan komunikasi, harusnya dengan kalau mau acting yang bagus lah gitu, yang tertekan gitu, yang seperti orang stres dalam kondisi susah. Ya apapun itu, duitnya itu duit apa, itu harus dijelaskan. Halo Pak pengacara, duit 4M itu duit apa menurut Anda? Ngono sih. Endorse, kontrak kerja sama bisnis, atau uang cuma-cuma, atau hibah. Itu sih sebenarnya. Harus dijelaskan ya, mudah-mudahan dapat novum ya. Dapat novum, kemudian nanti bisa PK ya. Apapun itulah kita akan dukung ya teman-teman ya. Tapi ini tidak tersenyum berbahagia, tidak ada masalah, I got no problem. Karena ya basic awalnya adalah kalau balik ke Niki mempercayainya ini adalah sebuah kesepakatan kerjasama. Betul kan? Kesepakatan kerjasama, zaman modern kerjasama lewat WA, itu nggak apa-apa, oke-oke aja ya kan? Apakah orang ini juga sama di awal berpikir bahwa ini adalah kerjasama, kemudian di tengah jalan bisa nih gitu. Harapannya apa? Ya, harapannya, sebagai kakaknya Nikita, harapannya apa untuk posisi ini? Oke, poinnya di sini saya dan keluarga tetap berharap keadilan. Karena kalau kita bicara hukuman, kalau memang salah silahkan gitu. Nah, kalau salah memang dihukum ya kan? Udah bener tuh. Seharusnya sudah titik ya itu ya. Silakan, tapi hukumlah dengan seadil-adilnya. Ya, hukum seadil-adilnya. Teman-teman ini sudah adil apa belum nih? Kira-kira ini teman-teman. Dan kemudian proses hukumannya itu pun sampai ke dalam tahap keputusannya sendiri. Tolong dibuat dengan yang sebenar-benarnya gitu. Jangan belok sana belok sini, karena saya sendiri pun melihatnya belok sana belok sini gitu. Oh, belok sana belok sini ya teman-teman ya, kayak jalan raya ya, belok sana belok sini. Jadi dari saya sebagai kakaknya Niki, abangnya, orang nanti bakal komplain bilang kakak, padahal saya laki-laki, baik saya abangnya. Berharap agar keadilan ini ditegakkan sebaik-baiknya, agar bisa mendapatkan hasil yang memang ya sudah, tapi berdasarkan proses yang memang benar. Itu aja sih, saya nggak banyak lagi. Bang Usman, Anda boleh sampaikan? Ya, jadi harapan saya begini, ya, soal putusan ini, saya berharap ya Mahkamah Agung dalam hal ini ketika nanti
kami mengajukan upaya hukum PK. Saya berharap Tuh, berarti akan mengajukan hukum PK teman-teman. Kita support ya teman-teman, kita support. Oke? Mahkamah Agung itu lebih adil atau lebih komprehensif untuk memeriksa perkara ini. Dilihat dari segi fakta, segi hukum itu banyak kejanggalan, ya. Sehingga Mahkamah Agung dalam hal ini bisa mengkoreksi semua itu untuk kemudian menjatuhkan putusan yang adil bagi orang yang mencari keadilan, ya. Jangan sampai kemudian timbul persepsi di masyarakat bahwa Mahkamah Agung atau lembaga peradilan kita itu tidak adil terhadap sebuah permasalahan yang sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh Nikita Mirzani gitu. Apalagi konteksnya dalam hal ini Undang-Undang TPPU. Tidak terbayangkan bahwa Nikita itu bisa diputus TPPU, tapi dia sendiri tidak tahu bagaimana TPPU itu harus dijalankan, gitu. Nah itu menurut saya, Bang. Terima kasih. Oke, teman-teman semua saya sudah tayangkan ya. Saya bukan tidak ada maksud apa-apa ya, kecuali ini sebagai pengetahuan untuk kita semua. Pada prinsipnya adalah karena ini rame diperbincangkan di berbagai media ya, kita juga suarakan. Dan saya sekali lagi saya bukan pendukung Nikita Mirzani. Oke, saya bukan pendukung Nikita Mirzani dan saya juga bukan pembenci Nikita Mirzani. Tapi saya melihat dari fakta kasusnya. Mr. G berbicara berdasarkan fakta, data, dan realita. Terima kasih banyak teman-teman. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Sela, terima kasih Susilo, terima kasih Fanbase, terima kasih teman-teman semua yang ada di bawah. Kita akan support untuk para pengacara ini, pengacara baru dan pengacara lama Nikita Mirzani untuk PK. Oke, kita support supaya apa? Supaya tayang terus di media. Demikian teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.